Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Melody Custom 09. Kali ini kita mau nambah perkakas tooling. Kita kali ini nambah tooling, yaitu bor duduk 16 mili. Kita mau review bor duduk 16 mili yang harganya 2 jutaan, paling murah di kelasnya, dari NRT Pro. Jadi mereknya NRT Pro, katanya sih dari Korea, teknologi Korea. Kita beli seharga 2.500.000. Ini cocok banget buat teman-teman yang punya bengkel ataupun lagi merintis bengkel, pengen beli alat-alat permesinan. Contohnya bor duduk seperti ini. Kebetulan saya udah punya yang Ryu 13 mili. Ini karena kemarin butuh buat untuk bubut crankcase. Nanti ini saya modif jadi alat bubut crankcase. Jadi saya beli yang ukuran 16 mili karena dia lebih tinggi. Kita buka satu persatu. Jadi di sini ada apa ini namanya? Ini adalah alasnya atau base-nya. Ini berat banget, tebel. Bahannya besi cor atau besi ancuran. Terus di sini ada table, meja. Jadi mejanya ini sama beratnya, cukup berat. Aduh, ini ada kali ini 5 kilo lebih. Jadi tabelnya dia bisa berputar, setelannya di sini bisa berputar dan derajatnya bisa dirubah juga. Derajatnya bisa dirubah. Terus bahannya pun cukup tebal teman-teman. Ini udah sangat cukup buat teman-teman yang masih awal buka bengkel, terus dananya gak terlalu banyak. Jadi cocok beli alat seperti ini. Kalau punya dana lebih bisa beli merek Westlake yang harganya kisaran 5 jutaan. Walaupun sama-sama 16 mili, cuma harga mesin bor duduk ini lebih murah di angka 2 jutaan. Lanjut di bagian as. Asnya ini tingginya berapa ini? Kisaran 70 cm. Diameter asnya kisaran 2 mili teman-teman. Diameter asnya kisaran 2 mili. Jadi diameter as ini semakin tebal, dia semakin kokoh, jadi nggak getar. Ini sebenarnya cukup tipis, cuma kalau untuk pengeboran ringan ini udah sangat cukup, dia nggak getar. Tingginya kisaran 70 cm. Terus kita dapat handle. Dan ini adalah mesinnya. Mesinnya kalau kita baca di bukunya ini wattnya 300 watt. 300 watt. Dia kayaknya sedikit kecil. Biasanya umumnya kalau mesin bor duduk 16 mili wattnya biasanya di atas 600. Di atas 600 watt. Mungkin dikarenakan ini dinamonya ukurannya sedikit kecil, makanya harganya murah. Dan teman-teman nggak usah khawatir kalau pemakaiannya itu nggak tiap hari ataupun untuk bengkel-bengkel itu udah cukup, jadi cukup awet. Kecuali kalau teman-teman pemakaiannya nonstop, usahakan beli yang merek Westlake ataupun yang bagus, yang gulungannya chopper ataupun tembaga. Jadi itu aja, kita rakit dulu ya. Kita rakit dulu mesinnya. Mesinnya kita dengarkan suaranya dan gimana setelah dirakit. Tonton terus videonya. Dan ini penampakan setelah kita rakit. Teman-teman bisa lihat. Ini tabelnya atau mejanya ini bisa berputar. Jadi kalau kita melakukan pengeboran,
kita nggak usah repot-repot memutar benda kerjanya. Mejanya bisa kita putar, terus angle-nya atau sudutnya ini kita bisa kita rubah. Jadi kalau kita mau ngebor miring, ini mejanya bisa kita miringin, dan ada ini ya teman-teman, ada derajatnya, jadi kita sesuaikan aja. Terus caknya ini dia menggunakan kayak cak itu insert jalan, kayak cak jalan buat bubut, jadi menggunakan taper M berapa ini nggak tahu ya. Terus handle-nya seperti ini, maksimal di angka, jadi pengeboran maksimal di angka 10 cm. Pengeboran maksimal di 10 cm, kedalaman 10 cm. Terus naik turun kita bisa menggunakan ini teman-teman, bisa menggunakan katrol, jadi lebih mudah daripada yang 13 mili harus dikendorkan terus harus dinaikkan secara manual. Kalau ini udah menggunakan katrol sistem rel. Terus dinamonya keterangannya 375 watt, satu fase. Penampakan bodinya cukup tebal. Kalau buat pengeboran pertukangan kayu ini udah sangat cukup. Mungkin kalau menggunakan besi, untuk mengebor besi katanya sih di angka 13 mili masih mampu. Jadi maksimal menggunakan mengebor besi di angka 13 mili. Mungkin kalau kayu bisa 16 mili. Cuknya ini 16 mili. Cuk 16 mili. Bodi bawahnya seperti ini. Tingginya cukup tinggi ini, sama anak saya juga tingginya sama, cukup tinggi. Dan ini ada setelan untuk panbel, setelan untuk kekencangan panbel. Teman-teman bisa lihat, ketika kita geser-geser panbelnya bisa maju mundur. Jadi untuk menyetel panbel kekencangannya, untuk menyetel kekencangan panbel. Dan ini ada torsi ataupun untuk menyetel RPM dari putaran mesinnya, putaran mesin. Nah, dan langsung kita tes suaranya, apakah dia berisik ataupun silent. Kita tes suaranya. Ternyata ini bodinya yang bikin berisik. Suaranya itu sangat halus teman-teman, benar-benar silent, sangat silent, halus banget suaranya. Yang bikin berisik bodinya, nanti bodinya kita kasih peredam. Matikan. Nah, jadi itu aja review tentang mesin bor harga 2 jutaan versi Melody Custom 09. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silahkan di like, dan jika ada pertanyaan boleh komen, dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.